Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Mawaddah dengan NIM 241101010062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan fisik, sensori, gangguan bicara dan bahasa, dan juga gangguan emosional dan perilaku pada siswa difabel. Materi yang pertama yakni gangguan fisik, yang merupakan gangguan yang merujuk pada kondisi yang membatasi kemampuan anak untuk dalam beraktivitas secara normal. Pada gangguan tersebut memiliki dua jenis gangguan. Yang pertama gangguan ortopedi, yaitu kurangnya kontrol atas gerakan karena masalah otot, tulang maupun sendi. Yang kedua yaitu gangguan kejang atau bisa disebut dengan epilepsi. Anak-anak biasanya mengalami gangguan gerakan berulang-ulang. Masuk pada materi kedua yaitu gangguan sensorik. Gangguan sensorik ialah gangguan yang mempengaruhi kemampuan individu dalam menerima informasi melalui panca indera. Pada gangguan sensorik tersebut ada dua jenis gangguan. Yang pertama gangguan penglihatan. Siswa dengan gangguan penglihatan biasanya melakukan pendekatan pendidikan melalui membaca buku dengan kaca pembesar, ataupun jika ia seorang tunanetra, dia menggunakan atau mengandalkan pendengarannya dan sentuhan. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran. Siswa yang terlahir tuli atau mengalami gangguan pendengaran biasanya tidak dapat mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya dengan normal. Maka dari itu pendekatan pendidikan untuk siswa tunarungu tersebut yaitu dengan lisan ataupun dengan cara manual dengan berbahasa isyarat. Masuk pembahasan yang ketiga yaitu gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu gangguan artikulasi. Anak-anak mengalami kesulitan dalam pengucapan bunyi dengan benar, seperti contohnya anak yang mengalami cadel. Yang kedua yaitu gangguan suara, di mana gangguan suara tersebut adalah ucapan atau suara yang dihasilkan oleh anak terdengar serak, kasar, ataupun terlalu keras. Gangguan tersebut biasanya dimiliki oleh anak-anak dengan langit-langit mulut sumbing, dan ucapan yang mereka hasilkan sulit untuk dimengerti dan difahami. Lanjut, gangguan kelancaran berbicara atau gagap ialah kondisi di mana ucapan anak terhambat oleh jeda yang tidak terkendali atau pengulangan kata dan suara. Kondisi gagap tersebut itu biasanya anak mengalami kondisi kecemasan atau ketakutan yang mengakibatkan mereka gagap. Yang terakhir yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa tersebut dibedakan menjadi dua, gangguan bahasa reseptif dan gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa reseptif yaitu gangguan di mana anak sulit untuk menerima informasi karena otak tersebut sulit untuk memproses informasi secara efektif. Dan gangguan bahasa yang kedua yaitu ekspresif, di mana anak-anak ini sebenarnya paham apa yang dia dengarkan, akan tetapi mereka takut untuk memberi tanggapan pada pembicaraan tersebut. Lanjut pada materi yang terakhir yaitu gangguan emosi dan perilaku pada siswa. Yang pertama yaitu perilaku agresif dan tidak terkendali. Biasanya perilaku tersebut itu pelakunya itu adalah seorang anak laki-laki yang membuat onar, seperti membahayakan ataupun memiliki perilaku yang membangkang ataupun tidak baik. Dan yang kedua yaitu depresi, kecemasan dan ketakutan. Depresi, kecemasan dan ketakutan itu merupakan gangguan perasaan yang biasanya juga dimiliki oleh sebagian besar remaja wanita. Dan depresi tersebut biasanya diatasi oleh konselor ataupun dengan pembinaan pada psikiater. Mungkin segitu saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.